itu celana dalamnya Vina berusaha dipasang kembali. Celana dalam Vina berusaha gimana dipasang ceritanya kembali. Bu? Perkawasan rame-rame itu ya, keroyokan perkawasannya. Setelah selesai melakukan perkawasan, memakaikan kembali celana dalam. Yang ada celana dalamnya udah keinjak-injak Bu, udah lecek. Mungkin juga udah nggak tahu di mana Bu, mana tempatnya gelap lagi ya kan. Kan nggak mungkin mereka tuh mau memperkaos ya kan, buka celana dalam. Nih pegang dulu celana dalamnya, ntar kau gantian ya, kita saling pegang-pegangan nih celana dalam. Biar gak hilang nih celana dalam, biar nanti nggak terbukti nih kalau perkaosan. Duta cawet. Gimana ceritanya Bu? Ada pelaku perkaosan yang sopan Bu. Yang ada itu celana dalam Bu. Udah entah kemana Bu, entah dah nyangkut di udah hilang di semak-semak, di rumput, atau udah nyangkut di pohon Bu. Ketika mereka melakukannya ya, untuk membukanya tuh tercampak kemana gitu Bu. Aneh ya Bu ya. Aneh, wow. Warga plus 62 ini dibodoh-bodohin, weh, perkawasan sopan. Dipakaikan lagi celana dalamnya biar nggak kelihatan kalau terjadi perkawasan. Polisi menyiksa orang nggak bersalah. Kalau memang benar kabar itu, ayo kita ambil paksa Sudirman. Gimana menurut kalian tentang komentar yang ini? Kalau menurut saya, kita jalanin aja dulu, kita pantau dulu buat PK 6 orang. Karena sampai sekarang Sudirman belum bisa mengajukan PK, nggak tahu ada apa ya PK. Sehingga ya, bahkan Polda itu sempat menghalang-halangi ketemunya keluarga sama Sudirman. Dan ada kabar juga Polda itu mengumpetin Sudirman di lapas Bancai Bandung, tapi di tempat wanita ya, lapas yang tempat wanita. Sekarang yang penting kita sekarang pantau aja terus gimana perkembangan PK tentang mereka. Kalau misalkan hasil PK-nya emang masih menentukan bahwa mereka itu bersalah, baru di situ kita bergerak rame-rame. Gimana? Setuju nggak? Ketika sidang pengajuan PK 6 terpidana kasus pembunuhan Eki Vina Cirebon sangat menguras air mata mendengar kesaksian dari terpidana yang sekarang ini diminta kesaksiannya. Suatu kejadian yang sangat tragis yang dialami oleh ke-7 ke-8 terpidana. Jadi mereka itu mengalami penyiksaan yang sangat berlebihan. Jadi di sini terungkap sudah bahwa memang ini sebuah rekayasa. Jadi bagi oknum-oknum yang tertentu yang menyatakan ini bukan rekayasa, saya bilang bangsat. Sabar Pak. Di mana hati nurani kalian? Lihatlah, sidang hari ini mendengarkan saksian itu penuh dengan air mata. Saya baru kali ini melihat sidang yang semuanya meneteskan air mata, baik dari hakim, pengacara maupun JPU, penuntut umumnya. Semua yang ada situ menangis mendengarkan kesaksian itu. Sampai-sampai JPU tidak punya pertanyaan yang spesifik untuk membantah apa yang dikatakan oleh kesaksian dari terpidana ini. Semoga mereka mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan sekali lagi, buat yang menyatakan bahwa ini bukan kasus rekayasa, saya bilang bangsat. Siapa saja terketuk hati nurani saya untuk mengatakannya itu, karena ini sangat berlebihan. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Oke netizen, jadilah netizen yang cerdas. Kita perlu tahu hukum agar kita tidak dipermainkan hukum di negara yang katanya demokrasi, tapi hukumnya sering dipermainkan ini. Oke? Saya juga merasa aneh dengan yang tidak percaya ini, tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan terhadap klien kami, karena ya pasti tanpa bukti yang kuat ataupun cukup jiwa raga, sehingga itu menimbulkan persepsi liar tengah-tengah masyarakat seolah-olah klien kami ini melakukan pelanggaran gitu, padahal tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Gimana menangkapnya? Itu menurut saya dia pembohong gitu loh. Kalau pembohong dipercaya, ya nggak ada, kita dibohongi semua. Barang bukti ya berupa satu bilah senjata tajam berupa pedang.
Yang kedua, 1 buah celana panjang jeans merek Wrangler warna biru dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rilpaldi Aditya Wardana. Oke, Abang bicara putusan inkrah memang di 2006, tapi bantahan dia itu kan bicara saja, bukan bicara fitnah. Terlibat. Oke. Tanggal 27 Agustus itu ya, yang adanya para terpidana ini. Terus yang kedua ya, tanggal 29 Agustus 2016. Jadi 2 peristiwa ini, yang 29 Agustus ini sudah diputus. Jadi keterlibatan itu baru diungkap karena laporan itu kan dilakukan sekitar kalau nggak salah 31 Agustus ya kan? Sedangkan dia itu 29 sudah ditahan. Ya kan? Nah, 31 Agustus itu dilakukan pengungkapan terhadap para terpidana ini. Ya kan? Nah, ditanya itu oleh penyidik, ternyata mereka sebut namanya, ada salah satu Rilpaldi ikut pada tanggal 27 itu. Sehingga penyidik memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Ternyata dia mengakui. Gitu loh. Jadi ada 2 peristiwa. Kalau memang itu langsung dilaporkan kan mungkin tahu. Karena kan laporan polisi itu pada tanggal 31. Sedangkan ia ditangkap di Polsek Utbar pada tanggal 29 Agustus 2016. Sedangkan peristiwa pertama itu 27 Agustus. Berbeda dong. Peristiwa pindah dulu, baru 29 dia melakukan lagi perbuatan kepada orang lain yang berbeda. Jadi karena dia melakukan perbuatan yang lain tanggal 29 itu diamankan sama Polsek Utbar tanggal 29-nya. Dan dia telah diponis 1 tahun 6 bulan. Sebenarnya masih menanggapi itu karena saya merasa sudahlah, udah ini juga kan gitu. Kita juga banyak kerjaan yang mau kita fokusin, akan tetapi karena memang ini diungkit-ungkit lagi, apalagi pengacara terpidana yang mengungkit-ungkit klien saya, membahas-bahasnya, ya terpaksa saya bahas lagi dia gitu. Artinya kalau situ yang nyerang, pasti saya serang balik. Kalau situ nggak nyerang, saya juga akan nggak nyerang, bos. Prinsip saya itu defense, dan kita selalu bertahan. Ketika memang dia sudah menjatuhkan harkat dan martabat klien saya, wajib saya akan melakukan pembelaan terhadap klien saya. Jangan juga dia merasa dirinya paling sempurna padahal dia terpidana gitu loh. Juga ada sumber yang mengatakan dugaan itu Rudiana dalam BAP penyiksaan itu terlibat, gimana menanggapinya? Sekarang begini, ada namanya adagium hukum uns testis nullus testis. Ya, satu saksi bukanlah saksi. Jadi kalau dia menyatakan itu Rudiana terlibat, pertanyaannya sederhana saja, kenapa nggak ia laporkan ke polisi? Kenapa nggak ia pidanakan? Terus ada kemarin yang laporkan ke Propam, laporannya nggak terbukti. Dari salah satu mantan napi, nggak terbukti laporannya. Artinya apa? Mereka ini kan ingin memaksakan kehendaknya sendiri, yang di luar daripada kewenangan melampaui kewenangan hakim. Itulah namanya kita menghormati namanya presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jangan sekali-sekali menyudutkan ataupun menuduh seseorang walaupun menurut kau itu kau punya bukti. Kalau kamu berbicara tidak sesuai dengan bukti, itu namanya kau itu pengarang, bukan lagi menjadi pengacara gitu loh. Kalau dibilang mereka ini nggak ada bukti dan lain-lainnya, itu udah diputus. Yang putusan itu bukan hanya putusan pengadilan negeri saja, udah diadili di pengadilan tinggi Bandung, sudah diadili juga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi apalagi yang mereka mau inginkan, mau tekan-tekan lagi gitu loh. Jangan, kasihan ini hakim ini, kasihan nih kalau ditekan-tekan. Jadi rekan-rekan kita ini juga jangan, sekali-sekali janganlah serang-serang klien saya Rudiana. Kalau Anda tidak mau diganggu, jangan ganggu klien saya gitu loh. Kita ini nggak pernah cari kerjaan, tapi kalau Anda nambah kerjaan ya terpaksa kita cari kerjaan gitu. Simpelnya itu aja. Sepanjang kita tidak diganggu, kita nggak akan mengganggu. Jadi pernah kan Abang sebagai lawyer itu dengan penanganan dalam tanda kutip tidak terlibat dalam penyiksaan? Ya kan udah dibilang tidak terlibat dan tidak terbukti. Mereka udah laporkan. Tanya dong titinnya. Kau udah lapor propam belum gitu? Udah. Bagaimana hasilnya gitu? Tanya aja dia.
Biar disampaikan hasilnya apa. Jadi yang opini-opini yang sekarang itu Sudah mereka laporkan. Nah terus kalau udah mereka nggak terbukti ya bagaimana? Kenapa mereka harus paksakan? Saya ini bukan pengacara Paramek, Mas. Apapun yang saya sampaikan itu selalu mempunyai by data dan bukti. Jadi kita ini bukan pengacara bodreksin kata orang. Yang artinya asal ngomong tapi nggak ada datanya gitu loh. Nah artinya kita ingin proses hukum yang adil, transparan, kita sepakat itu. Tapi kita jangan menghakimi orang lain tidak bersalah. Kalau memang ingin menghakimi, serahkan kepada hakim, biar dia akan menghakimi benar atau tidak ada seorang itu. Kan saya bilang, apapun itu keputusan harus saya hormati dan hargai, sepanjang itu putusan hukum. Tapi kalau keputusan produk daripada terpidana, ya mana mungkin saya hargai. Karena sama-sama kita statusnya pelapor dan terlapor gitu. Nah, jadi nggak usah ini mereka sok paten gitu. Jangan mereka emang dikira mereka yang bisa laporin gitu. Udah kita laporin, biar dia juga merasa dia bagaimana dinginnya kerangkeng besi gitu. Oke lah Bang, tapi antusias masyarakat Cirebon dengan PK narapidana untuk berdemo, gimana Bang melihatnya Bang? Apa itu momen-momen doang apa gimana? Saya kira itu bukan warga Cirebon ya, hanya segelintir oknum aja yang mengatasnamakan warga Cirebon agar dia menekan hakim ini. Kasian nih, saya sampaikan kepada Pak Hakim, jangan pernah takut itu kepada siapapun itu, preman-preman itu. Jadi aktif nih, itu dia sekarang masih sebagai polisi. Aktif dong, makanya saya bilang kepada Pak Rudiana, Pak, jalankan tugas negara dengan baik dan benar. Jangan pernah takut sedikit pun, jangan pernah gentar sedikit pun. Urusan hukum, Pitra Romano Sution and partner bersama dengan Perhaki yang akan menyelesaikan secara hukum sesuai dengan koridornya. Kita juga nggak merasa diri kita seperti malaikat. Kalau ada perkataan kita yang salah ya kita minta maaf, dan kita juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akan tetapi ini kan yang serang klien kami kan orang-orang munafik. Gitu loh, sok-sok merasa suci gitu. Padahal dirinya aja belum bersih. Dia bilang AUO gitu. Kita nggak pernah nyerang dia dan kita nggak kenal dia gitu. Ada lagi yang teriak-teriak gitu. Entah, makanya saya bilang ini makin hari saya lihat makin banyak yang stres gitu. Orang kita aja biasa aja gitu. Ya kan, orang saya kemarin juga baru merayakan ulang tahun anak. Nah, dan kemarin ada DM saya berbagai macam teror dan segala macam. Itu nggak pernah saya tanggapi nih. Halo, siapapun kamu yang DM ya di TikTok dan nyerang segala macam itu, saya tidak akan pernah tanggapi kamu. Kok tahu? Berarti baca dong. Dari manapun dia mengajak itu saya nyatakan itu mereka ini pansos semua gitu. Karena kita kan udah terkenal ya, wajar mereka pansos menunggang di dalam perkara ini. Jadi saya nggak nganggap mereka gitu. Nanti kita laporin nangis dia teriak-teriak gitu loh. Jadi udahlah, kita anggap aja seperti angin ribut gitu. Karena saya lihat di sini politik sudah mau masuk ke jalur hukum ini. Politisi yang mau menunggangi ini, calon gubernur katanya, kasihan ini masyarakat ini diterpa diadu domba gitu loh. Kalau saya melihat ini orang pengadu domba, ya kan? Karena kalau memang dia percaya kepada hukum, silakan serahkan kepada kepolisian, kejaksaan yang meneliti, ada hakim yang memeriksa.